Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'alum fid dharani amin. Ihtada rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuhi wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Fal awwalun la ala sawabi lil anwar wa haula'il anwar lahum li'annahum lillahi la li syai'in tunahu kulillah thumma darhum fi khawdihim yal'abun. Ngerti tapi gampang insyaallah. Ihtada ar-rahilun, ya, amrih pituduh. Sopo ar-rahiluna, sopo wong kang budalan artinya itu aisairuna, tegese berjalan ilaihi maring Allah bi anwari tawajjuhi kelawan piro-piro nur tawajjuh ya, ayil anwari tegese piro-piro nur al hasilati kang hasil opo anwar minal ibadati saking ibadah wariyadhah, ya, riyadhah alladzi kang tawajjahu kang madhep sopo asairun biha kelawan anwar ila hadratir rabbi maring sandinge pangeran. Final mujahadata mongkos temene mujahadah bihasabil adati kelawan milang-milang adat. Yahsulu iku hasil opo mujahadah minha yahsulu iku hasil minha saking ibadah anwarun opo piro-piro nur fil qulubi ing dalem ati. Yahtaduna kang podo oleh pituduh sopo asairun biha kelawan anwar ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala hatta yasiluna sehingga tumeka sopo asairuna ilaihi maring Allah. Wal wasiluna lahum wal wasiluna utawi wasilun wong kang tumeka maring Allah lahum iku kaduwe wasilun anwarul muwajahati utawi nur muwajahah ayil anwari tegese piro-piro nur alladzi kang wajahat kang madhep apa anwarhum ing wasilun min hadrati rabbi saking sandinge Allah ai ufita tegese den luperaken alaihim ing atase alwasilun hatta arafu sehingga ngerti sop makrifat utawa ngerti sapa alwasilun hu ing Allah subhanahu wa ta'ala. Fal awwaluna utai kang awalil anwari iku krana nur ae abidun tegese ngumawula laha mode wong kang butuh abid ya ngawula laha maring anwar wa muhtajuna lan wong kang padha butuh ilaiha maring anwar litawassuli maring tumeka biha kelawan anwar ila madlubihim maring tuntutane awalun wa haula'i utawi mengkono alwasilun ayil wasiluna tegese wong kang padha tumeka al anwaru iku utawi pira-pira nur lahum kaduwe wasilun aisabitatun tegese tetep lahum kaduwe wasilun min ghairi mu'anatin saking tanpa kangelan wa masyaqatin lan rekasa ma'afana ihim ing dalam
ma'afana ihim ing dalam sertane fanane wasilun anha saking masyaqa birabbihim kelawan ngonde sit laha ngonde sit anwar anha saking anwar birabbihim kelawan pangerane alwasilum li annahum kronos temene wasilun lillahi ku krono Allah la li syai'in ora krono are sewiji-wiji dunahu kang sakliyane Allah. Qala Allah taala dawu sapa Allah taala kul ngucap sapa sira Allah ing Allah eta wajah tegese madhep sapa sira ilaihi maring Allah wala tamil lan aja condong sapa sira nila anwarin maring pira-pira nur wala ghairahal lan liyane anwar sumadar mongko nuli tinggal sapa sira hum ing kufar fi khadihim ing dalem keramaiane kufar yal abuna ale wong kang padha dolanan sapa kufar fa ifradu tauhidi mongko utawi nyewicekaken tauhid ba'da fana'il aghyar ing dalam sawise sirnane sakliyane Allah huwa utawi ifrad hakul yakin iku hakul yakin wa ru'yatuma utawi ningali perkara si wallahi kang sakliyane Allah haudun iku keraan walakbun lan dolanan wadzalika utawi mengkono wadzalika li annahum lillahi la syai'in tunahu wadzalika utawi mengkono ifrat min sifatil mahbubina mahjubina ya ngodehit yal abun lakbun akhadun wa lakbun min sifatil mahjubina iku saking sifate wong kang den eling-elingi jrimet tapi gampang ya dawe Syekh Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-31 ini masih tetap berhubungan dengan hikmah sebelumnya, yaitu liyunfik du sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizqu falyunfik mimma atahullahu asairuna ilaihi. Jadi ini dari ayat Quran hikmah sebelumnya. Jadi hendaklah orang yang diberikan kelonggaran itu memberikan infaknya, ya, memberikan infaknya kepada orang yang lain. Atau dalam bahasa tasawuf itu adalah orang yang sudah diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, yaitu dia sudah bisa sampai kepada Allah, maka hendaklah dia menginfakkan anugerah-anugerah yang telah diberikan oleh Allah tersebut. Makanya orang-orang yang sudah sampai kepada Allah itu dia tetap memiliki tanggung jawab. Ya, tanggung jawab apa? Yaitu dakwah, menjalankan apa yang menjadi hak-haknya terhadap Allah, menyebarkan kebaikan, ya. Jadi bukan kok terus menyendiri, terus ora urus karo wong liya, terus seolah-olah dia sudah berada pada dunia yang berbeda. Enggak, memiliki tanggungan. Lah sebaliknya, wa man qudira alaihi rizqu. Lah wong sing cepet rezekine,
ya ini kita ulang sekilas supaya nyambung. Falyunfik, dia tetap dia memiliki tanggung jawab untuk menginfakkan apa yang telah diberikan oleh Allah, atau dalam bahasa tasawuf ini as-sa'iruna ilaihi. Jadi orang yang masih berjalan menuju Allah, dia juga harus memiliki tanggung jawab, tuntutan, yaitu apa? Dia harus bisa sampai kepada Allah dengan cara kita, yaitu diantaranya seperti kita ya, memperkokoh keyakinan kita dengan kita memperbanyak belajar dengan dalil akli, dalil nakli semua, supaya kita bisa benar-benar sampai kepada Allah. Nah, dua golongan ini, loh kenapa kok Gusti Allah tidak adil ya? Sampai memahami keadilan kan biasanya seperti itu. Kenapa kok saya nggak dijadikan yang orang yang sudah sampai kepada Allah? Ya contoh gampang. Kenapa kok Gusti Allah ndadekaken wong ana sing plakat, ana sing rezekine luber-luber, ana sing rezekine srete ora kira-kira. Ya direwangi jungkir walik ya jungkir ora balik-balik. Lah, semua itu adalah bagian daripada ujian Allah. Karena bisa jadi, kenapa Allah kadang menjadikan orang itu nggak jelas? Tiba-tiba di akhir hayatnya dia itu menjadi orang yang baik. Tiada lain itu adalah untuk sebuah kenikmatan. Ya, sampai ngerasakan kenikmatan sugih, kapan tahu melarat? Hah? Sampai ngerasakan nikmate waras, itu kapan penake waras, itu kapan tahu larang. Sampai ngerasakan nikmatnya seteguk air, itu adalah ketika Anda berada di arah yang tidak ada air. Sampai nang Cikalam ya ora mumet banyu seolah-olah menjadi tidak berarti. Tapi ketika kita berada di padang pasir yang mungkin, atau di suatu tempat di gurun di situ yang tidak ada setetes air pun, maka kita akan merasakan nikmatnya setetes air. Ya, itu sekilasan. Karena hikmah ini masih nyambung. Mana ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwari tawajjuh. Ya. Bagi orang-orang yang menuju kepada Allah, di situ kita butuh pertolongan Allah, yaitu dengan nur-nurnya Allah, untuk bisa tawajuh dan sampai kepada Allah. Nah, kita butuh nur Allah. Mana ada dalam doa kita, Allahumma nawwir qulubana. Nah, nur-nur Allah ini yang sangat kita butuhkan. Supaya apa? Kita itu benar-benar bisa sampai kepada Allah. Karena seperti halnya kita itu orang yang berjalan, mungkin kita punya harapan ke suatu tempat, dan bahkan kadang kita merasakan bahwa jalan yang Anda lalui itu benar, ternyata salah. Ya paham ya, kita butuh nur di sini. Makanya banyak kemudian begitu kesadaran agama itu muncul, dia yakin benar bahwa dia adalah menempuh jalan yang benar menurut dia. Tapi ternyata dalam banyak hal itu ternyata kita semakin menjauh. Ya. Sampean pengen pinter, sampean sergap ngaji malam minggu, harapannya adalah satu, yaitu mestinya untuk kita bisa sampai kepada Allah. Tapi yang terjadi kadang sebaliknya. Sampean sergap ngaji, sampean ilmune tambah, di waktu yang sama sampean takabure tambah menjadi-jadi. Ya, sampean riyane kumat. Riyane kumat, ujube yo ndadaku umat. Dan dengan tetap sampean istiqomah ngaji, kira-kira sampai kepada Allah.
Lah, makanya sekarang banyak perdebatan di dalam permasalahan agama. Di antara mereka selalu saja membawa dalil, membawa agama itu adalah sebagai dasar. Tapi di waktu yang sama tidak bisa. Justru yang terjadi adalah bukan kemaslahatan di tengah-tengah umat. Tidak ada agama itu kemudian ketika diajarkan dengan baik itu justru menjadikan kehancuran. Tidak ada agama ketika dijalankan dengan baik justru akan menimbulkan perselisihan, apalagi madhor. Karena prinsip dasar dalam agama itu adalah sebuah aturan-aturan yang ketika kita jalankan pasti akan mendatangkan kebaikan, baik kebaikan individu ataupun kebaikan sosial. Ya, paham ya? Makanya kita selalu butuh nur Allah untuk bisa sampai kepada Allah. Ihtada ar-rahimuna ilaihi bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajjah. Jadi ada yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah itu nur itu di situ ada dua macam. Satu nur tawajuh. Nah, nur tawajuh itu adalah yang sangat kita harapkan dari orang-orang seperti kita, yaitu orang yang sedang berproses menuju kepada Allah. Nah, nur itu tujuannya apa? Untuk menjauhkan kita dari tergelincir, tertipu. Ya. Tapi bayangannya sampai nur itu aja cahaya artinya nur terus serat. Wah, iki ilham. Ya, biasanya musim-musim tertentu, wah, iki nur cahaya. Artinya ini sebuah sikap, ya, perilaku yang dengan harapan kita itu semakin mendekat kepada Allah. Mana salah satu di antaranya cara-cara untuk mendapatkan nur Allah di antaranya contoh kita dibukakan kesadaran kita untuk mau ngaji. Atau mungkin dulu tidak pernah mau berpikir ngaji. Kemudian ada keinginan untuk ngaji. Nah, mungkin dulu tidak pernah terpikirkan untuk belajar agama. Di tengah perjalanan terbersit kita untuk belajar agama itu secara dohir. Jadi untuk mendapatkan nur tawajuh ini harus kita melibatkan dohir ataupun batin. Ya, dohire kita netepi apa yang menjadi perintah Allah. Kita berkumpul di majelis ini, kita belajar, tiada lain itu adalah krono netepi perintah Allah. Nah, batin itu juga kita harus tata. Karena apa? Banyak kita melihat dohire ikut lakoni apik, tapi batinnya itu bertentangan. Sampean sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebule sholate sebab isin karo putune. Jebule sholate hanya krono isin karo umure. Jebule sholate kadang ibadahe itu sebagai ekspresi rasa putus asa. Artinya apa? Lah nyok garep ngapa mani? Lagi nyok garep ngapa mani? Usaha wis ora produktif, pikiran wis cuntu. Ya, ngomong wis ora digubris, ngewong. Akhirnya lah nyok garep ngapa mani. Nah, ini makanya di situ harus benar-benar ditata. Kita eksplor dohir dan batin. Batin itu kita tata dengan selaras. Sampean dicoba sahabat, ya,
sampean diwehi nikmat syukur, sampean senantiasa berusaha untuk selalu ridho terhadap qada qadare Allah, ketetapan Allah. Lagi upaya. Jadi salah di antara cara-cara kita untuk mendapatkan nur Allah, kita juga harus berupaya sebisa mungkin, yaitu dengan cara kita menjalankan perintah-perintah Allah. Itu upaya kita, meskipun di situ belum jaminan sampean dadi wong apik ya, karena semua itu adalah hak Allah. Lagi mau besar apik-apike wong mesti anak alane, seala-alane wong iki mesti anak apike. Nah, makanya dalam dunia bahasa-bahasa tasawuf ini kita tidak boleh menganggap rendah orang yang mungkin notabene jauh di bawah kita. Mungkin anak wong ora gelem ibadah. Nah, perintah agama kita ajak mereka. Kalau memang mau, tidak mau, di situ urusan dikembalikan kepada mereka. Karena kita tidak pernah tahu akhir hidup daripada seseorang. Bisa jadi sampean anggap ana wong duweni kanca tangga sing alane ora kira-kira. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa mereka pasti matinya itu su'ul khotimah? Nah, demikian juga mungkin ana mudin apa imam musola jamaah dina metekut wal dina saben ketemu wong didalili ya wong mikul didalili. Terus apakah ada jaminan bahwa di situ kemudian dia itu akan menjadi husnul khotimah? Kita tidak ada yang pernah bisa tahu ya. Makanya untuk mendapatkan nur itu kita harus senantiasa berupaya. Di antaranya sampean pengen ngerti agama, sampean orang ngerti, sampean sinau, sampean orang mudeng. Wis pokoke sing penting ngaji. Lho sing repot wis ora mudengan, ora tau ngaji, goblok murakab. Lha yo, lho sampean wis ngaji, ora mudeng. Ya wis iku urusane sampean. Ya, harapannya satu, wa alamahu malam ya'lam. Semoga Allah akan memberikan kepahaman. Ya, mana nurut tawajuh. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwari tawajuh. Ya. Wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Jadi ada yang pertama nur tawajuh. Ada nur muwajahah. Ya. Nur muwajahah ini adalah nur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang memang ditentukan oleh Allah. Itu kita tidak bisa, manusia tidak bisa terlibat bahkan dengan upaya-upaya sekalipun. Jadi orang itu secara otomatis itu diberikan kepahaman akan Allah, itu langsung dari Allah ya, itu langsung dari Allah, jadi ma'rifah kepada Allah tanpa melalui proses sinau, proses dalil, proses pemikiran, proses angan-angan. Mari dalam kisah-kisah sejarah banyak pendahulu para sahabat yang mungkin garda depan orang yang paling memusuhi Nabi kemudian berubah menjadi orang yang paling gigih memperjuangkan agama Nabi. Demikian juga dalam kisah-kisah para wali-wali Allah. Dia asalnya sing dekukut nang masjid terus jadi paling imam langgar doyong tok. Yang notabene ki wong ora genah kok ngerti-ngerti dadi wong sing diangkat derajate oleh Allah krana anugerah Allah. Ya, lagi. Jadi cara gampangan lo bedanya apa? Nur tawajuh dan nur muwajah. Nur tawajuh itu adalah nur yang seperti kita berupaya untuk mendapatkan nur Allah. Nah, sementara mereka itu adalah orang-orang yang sudah
dilimpahi nur Allah. Jadi asairun orang yang berjalan menuju Allah, alwasilun orang yang sudah sampai kepada Allah. Jadi ngene iki agi nguyak nur. Nah, sing alwasilun iki wong sing wis diluberi nur. Iki Allah. Iki Allah. Meskipun pada akhirnya itu akan bertemu di titik sama, yaitu sama-sama orang yang berjalan menuju Allah. Jadi ini tidak bisa direkayasa. Ya, terus digawe keramat koyo-koyo wis paling hopeng karo Gusti Allah, tidak bisa. Jadi ketika semakin kita belajar tasawuf, itu semakin kita pasti bisa merasakan bahwa ternyata hidup itu orang dakik-dakik, tidak seruat yang kadang kita lihat. Ya wis fokus nglakoni apa sing dadi perintah, apa sing dadi larangane didoi. Ya, terus dengan senantiasa kita berharap untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Manifal awaluna lil anwar, yaitu pada ar-rahilun itu adalah seorang yang berupaya untuk mendapatkan nur Allah, sehingga lebih bisa kita mengantisipasi. Jangan-jangan kebenaran yang kita rasakan itu adalah sebuah kebenaran, ternyata yang terjadi kita adalah disesatkan. Ya kan? Banyak pirang-pirang wong sing sok kandel, tapi dalam perilakunya, dalam bersosial masyarakat itu justru keluar jauh dari dalil. Dalile fasih. Engko ada direwangi dalil orang ngerti karepe dalil saking hobine dalil. Saking selatahe dalil. Wis modal terjemahan langsung dalil ngalor ngidul. Fal awaluna lil anwar wa haula'il anwar lahum. Orang-orang al-wasilun itu sudah di situ, itu adalah orang-orang yang di situ sudah dilimpahi nur, dilimpahi nur. Karena apa? Li'annahum lillahi la li syai'in dunahum. Jadi orang-orang itu sudah sampai hakul yakin, tingkatan hakul yakin. Jadi yang ada dari semua itu adalah hanya satu, yaitu Allah. Sehingga perilakunya aneh. Tapi bukan berarti terus tengah-tengah Allah ya Allah direwangi utang ya Gusti Allah kon nyerutang. Duwe bojo Gusti Allah kon ngempani ya tengah-tengah. Akhirnya bukan seperti itu. Artinya segala sesuatu apa yang ia lakukan itu semua tidak lain adalah karena Allah. Sampeyan gelem ngaji, apa yang harus dibanggakan? Ya, ketika kita kembalikan kepada Allah, maka akan kembali. Yang ada adalah bukan tidak berpotensi menimbulkan sombong. Yang ada adalah justru syukur, ya Allah, alhamdulillah teman ya Allah yang ingin diparingi kesadaran gelem ngaji. Ada potensi sombong apa enggak? Enggak ada. Sampai diberi rezeki yang cukup, alhamdulillah Gusti Allah heman teman ya. Dikembalikan kepada Allah. Tapi ketika Anda kembalikan kepada diri sendiri, wis sampean diteng. Wis pokoke ngaji terus pokoke. Ngaji malah dadi wong goblok nek kaya padha kae. Nah, wajar sampean dadi wong sing sukses. Ketika kesuksesan Anda dinisbatkan kepada diri sendiri, potensi yang muncul pasti kalau nggak takabur ujub. Bakhil wis mesti ya, wajib dodol ayam, tarik sedekah, waduh batine sate. Iki kur 50 perak. Lagi masjid jaluk sumbangan kok 1 juta. Hitung 1 juta bagi 50 perak, ini sate pirang sindik. Nah, tapi ketika bahwa itu dinisbatkan segala sesuatu itu kepada Allah, iya, ya, ini nek ora krono Allah, ini tidak mungkin. Ya aku ora duwe basic sate, lu kok bisa dadekaken bakul sate? Lu pirang-pirang bakul sate, kukut lah, lu ingin bisa urip. Ini kembali kepada Allah.
Allah. Mana di antara mereka itu perilakunya itu seperti biasa umumnya, ya. Cuman kadang agak sedikit di tengah-tengah masyarakat umum agak berbeda. Lah selama ini kita korban sinetron, sampean sregep ngaji kok digawe medeni wong. Ya, ngurus sregep maring Gusti Allah, kok uripe nang gua mau ketemu wong. Lah liun fiknya di mana? Ya. Makanya dalam hikmah sebelum liun fik du saatin min saatihi. Sampean ketika sudah sampai kepada Allah, sampean tetap punya tanggung jawab. Yaitu untuk membagikan anugerah yang telah diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang terjadi kan orang semakin jenengan merasa keramat itu semakin menyendiri, butuh rene. Orang butuh ora urus sing butuh siapa. Ya. Padahal tembungnya liun fik du saatin. Sampai diwai kejebaran, sampai infakkan apa yang sampai telah diberikan anugerah oleh Allah sebagai rasa syukur, ya. Jadi selama ini kita dominasinya itu lebih banyak, kita itu korban sinetron, sehingga dalam banyak kali itu terlalu didramatisir. Kadang donga ngerti karepe ora digawe nangis guguk. Sebagai identitas supaya kesane khusuk. Padahal ngerti maksudnya pada karo sampean sembahyang ngerti arti roblas ngerti menceng nanti miring. Lah maksudnya apa? Kita terlalu didramatisir. Lah ketika kita punya tendensi biasa sudah liun fikdu saatin min saatihi, sampai diberi kelebihan oleh Allah sebagai wujudnya adalah infakkan apa yang menjadi telah dianugerahkan oleh Allah. Mana sampai diberikan derajat sampai kepada maqam wusul ilallah, itu pun Anda tetap memiliki tugas, yaitu dengan apa? Membagikan anugerah-anugerah itu pada orang yang membutuhkan, senantiasa berdakwah, senantiasa ngajak maring netapi perintahnya Allah, senantiasa ngajak ngelakoni benar, senantiasa membantu orang lain, bukan yang sebaliknya, ya. Jadi selama ini banyak hal yang terlalu didramatisir. Karena apa? Faktornya satu, kita jauh dari majlis, ya. Sehingga dalam banyak hal ketika Islam itu dari Arab, kemudian seberapa Islamnya juga harus ditampakkan dengan wajah-wajah ke Arab, dengan perilaku yang seperti orang Arab, dengan pakaian seperti Arab. Silahkan, tapi harus itu disampaikan, dijelaskan bahwa itu adalah bukan sebuah keharusan. Jadi asik, ya. Sampean wis dakwah karo tukang macul ya mandan kaya gaya tukang macul gitu. Ya, kan malah asik. Sampean dakwah tukang batu, wis kaya tukang batu sampean. Kan asik, ya. Wane waya istirahat kesel melarat melayu semboyong melarat ora gelem semboyong repot. Biasa, ya. Lalu sampean dakwah karo tukang batu nganggo bahasa Arab. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngantem martel sekalian. Ini harus dengan pola-pola yang cerdas. Lah inilah yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Saya ketika sampean melihat dari satu sisi film-film umpamanya kayak film Wali Songo, ada bener bagaimana kebijakan-kebijakan itu kemudian mereka ambil dan kemudian disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat dalam kerangka di situ adalah menegakkan agama Allah. Contoh wayang, bukan berarti itu adalah wayang itu budaya Islami, tapi karena pada waktu itu hal yang paling produktif itu adalah orang itu mempunyai kecenderungan yang kuat terhadap wayang. Dari wayang itu kemudian dimasuki dengan dakwah. Nah, pada saat-saat ini kita bisa, artinya masing-masing tetap pada
porsinya. Sing sampean dadi tukang batu, dakwah dengan sesama tukang batu. Ya. Sampean sing bakul kayu, glondong, dakwah sama bakul glondong minimal kan bisa. Ora terus sampean terus tukang batune leren terus ngiyai. Ya, musim glondong terus leren tengah-tenguk nang masjid. Anguk kabeh-kabeh pasrahna Gusti Allah. Ya, lah ini jelas ya. Liun fiktu sa'atin min sa'ati sama. Ya, oke. Ya, fal awalil awar wa haula'i anwar lahum li annahum lillah la syili syai'in tunahu. Jadi orang-orang yang sudah sampai wusul kepada Allah itu yang ia lihat adalah Allah. Artinya bukan berarti segala sesuatu itu kemudian Allah tengah-tenguk, bukan. Nikmat yang telah diterima, apapun yang terjadi itu adalah semua itu dikembalikan kepada Allah. Ya, sampean diwai senang syukur, sampean diwai susah sabar. Itu bisa diwujudkan manakala itu dikembalikan kepada Allah. Ya, terus sampean ngaji usaha netepi perintah Allah. Wong dene tetep goblok. Yes terus. Wong perintahnya ngaji bukan pinter. Tapi ketika dikembalikan kepada diri sendiri, wis orang ngaji, orang nyendak dase. Ngaji ora pada baik goblok lah. Itu kan tolak ukurnya tanpa kita sadari ini sudah berbeda. Ya kaya sampean gelem nglakoni perintah Allah, tapi ampreh kepentingannya sampai utangnya akeh saking mumete sregep ngibadah. Harapane utangnya dilunasi Gusti Allah. Begitu orang lunas kesimpulannya sembahyang karo ora pada baik. Padahal mestinya berbeda. Sampean ngaji, mudeng ora mudeng. Sing pokok itu perintah sampean kon kudu upaya ngaji. Sampean pengen pinter ngaji. Wong dene wis ngaji, sregep sinau sregep ora mudeng-mudeng. Iki tetep sampean wis gugur kewajibane. Iki nek dibalekaken maring Gusti Allah. Tapi nek dibalekaken nang awake dhewe, nyumyen ora ngaji goblok, ngaji gen goblok bae. Ngaji karo ora pada bae. Akhire awang-awangen ngaji. Wes suwe nyumyen ora salat utange akeh. Siki sregep salat utange gena akeh. Salat karo ora salat jebule pada repot ya enggak ada urusannya. Bahwa kapasitas kita memposisikan diri itu benar-benar krono Allah. Ya, sampean bisa jadi utangnya akeh. Begitu sregep ngaji nang salam jebule tambah akeh. Iki ora satiba wis ora keramat blas yo ora. Lah ya. Karena apa? Karena banyak fenomena ini berkembang. Yusiki wong daerah Bonjol ngaji kita kan ujung wetan ujung kulon. Ketika ditanya kenapa kok ngaji sampai iya akeh-akeh sing ngaji nang aku utangnya pada lunas. Uripe penak pe. Sampe ditani akeh. Ya. Wong daerah ngendi ngajine tekan ujung wetan ana sing ujungku kulon. Takoni jan bisa ngaji kok temen dia. Mesti jawabannya sederhana. Rata-rata sing pada sregep ngajine jeneng utange tatas. Itu kan sudah berbeda. Ngajinya bener ora? Bener. Tapi tertipu ora? Tertipu. Lu pirang-pirang wong sing demikian juga dalam masalah ibadah-ibadah yang lain. Makanya kita sangat berharap nur tawajuh sehingga kita tidak tertipu. Ya, paham ya? Jadi pirang-pirang pemaning zaman semakin berkembang. Pirang-pirang siki perkara sing dohire apik
Kaya-kaya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi dalam kenyataannya justru tanpa tidak disadari semakin menjauhkan dari nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah. Dan itu sering dan banyak terjadi di sekitar kita. Ya, itu tidak kita sadari. Karena apa? Loh, nanggune dalil loh. Ya, sampean siki pamane bingung milih partai. Wah, apa nganggo dalil loh. Sing PKS ya dalile Quran, sing PKB ya dalile Quran, sing PDI lah yo. Kok kiai mlebu dalile Quran? Ki jane sing bener endi? Ya. Dalam banyak hal. Lah inilah makanya kita senantiasa kita butuh nur tawajuh, sehingga harapan kita, proses perjalanan kita untuk menuju ke Allah itu bisa benar-benar sampai kepada Allah, sehingga nanti akan sama ya, kita asairun atau arrohilun, orang yang masih dalam proses menuju Allah, dan dengan al-wasilun, orang yang sudah sampai kepada Allah. Ini nanti kelak kita akan bertemu di titik yang sama. Ada seperti hikmah yang sebelumnya. Jadi saya ngisi tingkah tadur karo Gusti Allah, ya harus berbuat syukur, melakukan kebaikan. Demikian juga yang diberi sedikit. Sampean sugih wajib sedekah, sampean melarat ya wajib sedekah sebagai wujud rasa syukur. Nah, cuman sedekah ya mesti berbeda. Sing sugih ya sedekah akeh, sing melarat ya sedekah cukup sedikit. Dan itu tidak ada masalah. Ya, emprit yang ngeduga emprit, yo emprit terus ngeduk sekalkun mari ruwet. Ya, tapi kok kalkun ya aja ngeduge emprit. Asik ini dalam ajaran-ajaran nganggo ilmu. Jadi kemudian ketika kita bayangkan bahwa kehidupan tasawuf itu asik ya. Jadi bukan kok dominasi, kita justru menampakkan wajah-wajah kita seperti yang dinampakkan di dalam film-film sinetron. Ya, dari sepiro cepake sampean karo Gusti Allah kok digawe sangar, rambutnya digawe gondrong, kok tasbih gede-gede. Wah, gelange tasbih medeni wong. Ya, kaya bul. Enggak biasa ya. Jadi asik ya. Al-muwajjah wal wa haula'il anwar lahum li annahum lillah la li syai'in dunahu qulillah tumaddarhum fi khawdihim yal'abun. Jadi orang yang sudah sampai makom al-wasilun ya, sampai kepada Allah, dia tidak berpikir sesuatu selain Allah. Artinya bahwa dia melihat dan berperilaku apapun itu karena dasarnya satu Allah. Jadi dia melakukan ketaatan, dia sudah tidak berpikir bahwa dia orientasi adalah surga, ya, pengen surga. Tidak melakukan larangan bukan karena orientasinya di neraka, enggak. Ya. Jadi orientasinya satu, hanya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu al-wasilun. Lah, makanya perilaku-perilaku seperti itu kadang yang kemudian kita anggap sebagai jalan. Tapi bukan kita ciptakan. Lah, yang ada di kita kan rata-rata diciptakan. Ngerti-ngerti wali, definisi wali orang gayane kayak wali nang sinetron. Lu sinetron kan dodolan. Lu sampean terus milu wong dodolan. Sinetron dibayar. Lu sampean sing bayar siapa? Lah kok remek-remek temen kayak tiru nang lu sinetron kan dibayar. Kon krukute kowe dibayar. Lu sampean sing bayar siapa? Hah? Malah bapak tuku dewek. Remek lah. Tapi ketika kita kembali kepada ilmu, jadi orang yang sudah sampai kepada tidak berpikir bahwa dia orang lakoni larangan kok gue mlebu neraka, lakoni apik krono pengen mlebu surga, tapi enggak uldarhum fi khaudihim yal'abun. Dia hanya Allah
dan biarkan mereka orang yang bermain secara beramai-ramai untuk bermain ya monggo. Nah, karena dikatakan seperti itu, sepertinya karena yang terjadi seperti saat ini saja, sepertinya orang menegakkan agama Allah, tapi ujung-ujungnya itu adalah jauh dari Allah. Sampai melakukan kebaikan, ya dohire lillah, tapi hatinya ternyata bertolak belakang. Loh, ini loh wilayah tasawuf ini, yaitu harus berusaha mengeksplor secara dohir, secara batin ini diselaraskan supaya seiring sejalan. Makanya banyak kemudian oleh Syekh Ibnu Athaillah bahasan-bahasan nur atau anwar ini nanti akan banyak, dan buat sejujurnya juga banyak, karena ini dianggap sangat penting supaya kita bisa seiring sejalan lah antara dohir dan antara batin. Lagi dohir batin ora sejalan, repot, bisa kebakar ujung-ujungnya ya. Sampean patone metekut digawe khusuk lillahi ta'ala, digawe nampak lillah, jebule atine beda, jebluk suwe-suwe sesek jebluk dewek wae beda-beda wong titik-titik dalil suwe-suwe ora pati gelem nglakoni karena terjadi pertentangan, ketidakseimbangan antara yang ia sampaikan, antara yang ia lakukan dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah ini makanya kita selalu berproses, harapannya adalah kita untuk bisa mendapatkan nur tawajuh. Jadi harapan kita untuk menuju Allah ini, harapannya kita benar-benar bisa sampai kepada Allah. Allahumma amin. Jadi sesimpel itu ya. Jadi dalam bahasa agama kita biasa lumrah ya. Jadi tidak harus kita kemudian menjadi siapa. Lu sampean terus dadekaken karo Gusti Allah bakul sate karepe sapa? Lho, sampean dadekaken tukang glondong karepe sapa? Hah? Sampean dadekaken kuli bangunan karepe sapa? Karena umpamane dicitak-citakna kan lucu. Cita-citanya apa? Jadi kuli bangunan, kan orang keren blas. Tapi ketika pada akhirnya kemudian menjadi itu atas kehendak siapa? Allah. Nah, berarti Allah menciptakan Anda di situ. Dengan kapasitas Anda harus tetap selalu berharap untuk mendapatkan nur tawajuh Allah. Sehingga apapun profesi Anda tetap satu muara, nanti kita sama-sama menuju kepada Allah. Jadi tidak harus sampean terus jadi kiai semua muka ora. Ya sing tukang ngecat ya tetap ngecat ya, tidak masalah. Tapi harus nantiasa berharap nur tawajuh supaya apa? Semua itu adalah menuju satu tujuan, yaitu menuju kepada Allah. Dalam kerangka yang kita jalankan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Jadi urasan dodok gruduk ngalor ngidul ya. Mau sampean sepira agamise, mau sepira gruduk penggawean wis ora kepikir, tanggung jawab wis yo sembuh ya. Akhirnya kita nggak jelas tujuan. Karena apa? Semua yang terjadi ini tidak bisa lepas dari ketetapan Allah. Sampean jadi apa itu adalah krono Allah. Berarti Anda punya tugas di situ, yaitu untuk mengajak menuju Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang jadi guru tetap jadi guru. Orang sanggup sebagian ini sing salah memahami, ini gurune langsung metu. Ya, gurune langsung metu, nggak terus berjuang menegakkan agama Allah. Lho sing ditegakkan iku lho pojok ngendi? Lah ya. Cerminnya ya sudah jalani. Karena itu adalah kehendak Allah. Jalani
syukuri dan senantiasa kita berharap nur tawajuh sehingga suatu saat kelak kita bisa sampai kepada Allah. Jadi asik ora? Asik kan ya? Sing uripe pasar tetap eksis ditemeni ya, sing pengusaha tetap ditemeni, sing PNS ya ditemeni tapi dalam satu kerangka menuju kepada Allah. Kan asik lho dakwah kabeh karepe. Karepe dakwah kah? Lho sing didakwahi ku lho sapa? Lho dadi kiai kabeh, lho sing nyantri ku lho sapa? Lagi kan jelas ini sudah tatanan yang sudah diskenario oleh Allah dan pastikan bahwa itu adalah yang terbaik. Rosid mesti berontak. Rosid mesti berontak. Lho ora duwe duit terbaiknya nang endi? Lah iya. Lho wong urip ora duwe duit kok jere kiyaine jere terbaik. Lho terbaike ki nang endi? Ya. Terbaiknya mesti Allah kuwi luwih ngerti. Lho yo. Kan bisa jadi sampean kok diwi rezeki pas-pasan. Ya. Karena bisa jadi wadah yang Anda sediakan itu pas-pasan. Ya. Pas-pasan. Lewat di sisi titik wis ora momot apa mani kok disi karena memang dari awal wadahnya itu sudah mempersiapkan iku pas-pasan. Lu repot kan wis wadahe siape pas-pasan tapi ngimpine sing Gusti Allah mesti luwih pirsa. Paham sih? Wis mesti Allah itu memberikan segala sesuatu pasti untuk yang terbaik. Cuman kadang kita yang nggak tahu. Tapi sore es bom to kanan. Enak ya, guys. Iki hikmah agis titik-titik guys. Wallahu alam bisawab.